kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Sungguh suatu kesempatan yang indah, di mana jikalau pada saat ini kita masih diberi kesempatan boleh datang untuk bersekutu dan menyembah Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas di dalam Mazmur 82. Sebelum itu, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih di mana pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk datang kepada Engkau, bersekutu dengan Engkau. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia dari firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi berkat buat sidang jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mazmur 82 adalah termasuk jenis ratapan bersama. Sebelum itu, saya ingin membacakan Mazmur 82 di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Allah Raja Agung, Mazmur Asaf. Allah memimpin sidang ilahi di surga, lalu Ia memberi keputusannya. Jangan lagi mengadili dengan curang, dan jangan memihak kepada orang jahat. Belalah anak yatim dan orang lemah. Berilah keadilan kepada orang miskin dan sengsara. Bebaskanlah orang yang lemah dan tak berdaya. Luputkanlah mereka dari tangan orang jahat. Kamu tak tahu apa-apa, bodoh dan sesat, karena kamu tata tertib masyarakat berantakan. Aku berkata bahwa kamu ilahi, kamu sekalian anak-anak Allah yang maha tinggi. Tapi kamu akan mati seperti manusia, seperti setiap pembesar, kamu pun akan tewas. Datanglah ya Allah, hakimilah dunia, sebab semua bangsa adalah milik-Mu. Di dalam ayat yang pertama dan ke-8 dikatakan bahwa Allah itu berkuasa sebagai hakim, baik di surga, Dia memimpin sidang dan memberikan suatu keputusan. Demikian juga di dunia, dikatakan bahwa kita semua adalah milik daripada Allah. Seluruh bangsa adalah milik-Nya. Di dalam sidang di surga, Allah juga memberikan suatu keputusan, yaitu harus yang terdapat di dalam ayat 2-4 harus bertindak adil, membela orang yang lemah, membantu orang yang miskin dan sengsara, juga menuntun jalan orang yang salah. Untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah,
banyak orang yang tidak bisa melakukannya, gagal dalam melaksanakan. Contohnya yaitu di dalam Matius 27 ayat yang ke-11 sampai 26. Di sana dikatakan tentang Pontius Pilatus mengadili Tuhan Yesus. Pilatus tidak dapat melakukan tindakan itu dengan adil. Bahkan dia membela seseorang yang bersalah, yaitu Barabas. Dihadapkan terhadap penghakiman kepada Tuhan, dia tidak melakukan dengan adil dan bijaksana. Justru dia mengikuti hasutan daripada para imam dan orang-orang tua-tua Yahudi. Di sini dia tidak bisa melakukan tindakan itu dengan benar. Justru dia membela seseorang yang berbuat jahat dan membebaskannya. Itu contoh yang terdapat di dalam Alkitab. Demikian contohnya, seperti saat ini kita sedang melihat kerusuhan yang terjadi di Amerika. Seorang warga keturunan Afrika Amerika, yaitu George Floyd, dia meninggal gara-gara ditangkap oleh petugas polisi yang bernama Calvin. Di dalam suatu video ditunjukkan bahwa polisi tersebut menangkap Floyd dengan menindinya. Padahal Floyd waktu itu tidak membawa senjata. Meski dia sudah berteriak bahwa dia tidak dapat bernapas, tetapi polisi itu masih menindihnya, sehingga mengakibatkan Floyd meninggal. Karena tindakan tersebut, maka aksi unjuk rasa, demonstrasi menyebabkan kekacauan terjadi di mana-mana di Amerika, di New York, kerusuhan, penjarahan. Itu semua menunjukkan bahwa orang yang bertugas tidak bisa menunjukkan sesuai dengan apa yang diembannya. Dia telah gagal. Akibatnya di dalam ayat yang kelima, seperti firman Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa-apa, bodoh dan sesat, karena kamu tata tertib masyarakat menjadi berantakan. Contoh-contoh yang di atas menunjukkan bahwa orang yang mengemban tugas, baik itu sebagai hakim seperti Pontius Pilatus maupun seorang polisi yang bernama Calvin, dia tidak dapat mengemban tugasnya dengan baik dan benar. Karena tindakan yang dilakukannya salah dan gagal, maka seperti firman Tuhan dikatakan, membuat tatanan yang seharusnya berjalan dengan baik dan lancar menjadi kacau, berantakan, terjadi kerusuhan seperti yang terjadi saat ini di Amerika. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia sering gagal di dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan apa yang harus kita emban dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Semua tindakan yang telah kita lakukan itu akan telah kita pertanggungjawabkan. Dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-7, kamu akan mati seperti manusia. Seperti setiap pembesar, kamu pun akan tewas. Bahwa semua orang itu kelak akan mati, akan menghadap kepada Tuhan kita. Dan itu tidak memandang baik itu orang kaya maupun orang miskin, orang berpangkat atau orang yang tidak berpangkat, orang yang pintar maupun orang yang bodoh. Semua kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di atas muka bumi ini kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita belajar melakukan segala yang diperintahkan Allah itu dengan benar, dengan baik, dengan adil, dengan bijaksana, memberikan pertolongan buat orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menuntun orang yang salah jalannya. Apabila kita mungkin pernah berbuat suatu kesalahan di dalam kehidupan kita dan gagal dalam melaksanakan perintah Allah, marilah kita saat ini memohon ampun kepada Tuhan. Kita mau berubah
dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat sidang jemaat sekalian yang mendengarkannya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah menuntut kami dalam menyampaikan berita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat jemaat yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.